Saat Nabi SAW ya sedang membaca Al-Quran tadi, ternyata jin-jin dari Nusaybin ini kan lagi keliling di muka bumi. Mereka sempat bilang dari lanjutan hadis Bukhari tadi, lalu jin-jin ini berkata, pasti ada penyebabnya. Kenapa langit sekarang dijaga? Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Boleh zaman Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka masih bisa dengar. Makanya masih bersaing antara dakwah Nabi dengan para penyihir ini gitu kan. Setelah Nabi SAW itu tidak bisa lagi. Malaikat jaga, mereka dipanahin. Walaupun masih ada yang sempat lolos tapi sedikit gitu kan. Itu pun sempat dipanah. Nanti akan dijelaskan juga dalam surah Jin itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada di antara mereka yang sempat lolos, mendengarkan sedikit langsung mereka turun lagi. Dan itu pun dipanah oleh para malaikat tadi. Waktu mereka bilang, akhirnya mereka bilang pasti ada sesuatu terjadi di muka bumi, nggak mungkin. Ada penyebabnya nih, kenapa tidak bisa dengar lagi. Maka sekelompok jin Nusaybin keliling di muka bumi ini pas lewat di Mekah dan melewati tempat Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran tadi. Nah ini sebenarnya dengan hikmah Allah SWT. Allah memang yang sengaja mengutus jin-jin ini gitu kan. Saat melewati Nabi SAW, jin-jin Nusaybin ini mereka pun berhenti dan berkumpul untuk mendengarkan apa yang Nabi SAW sedang baca. Ini menandakan jin itu membaca gitu kan. Dan bukan mustahil jin itu juga hadir dalam majelis ilmu. Ya, bukan mustahil sekarang sebelah anda ada jin, tapi nggak usah takut, nggak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat sekelompok makhluk laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi besar. Ibnu Mas'ud sempat lihat, gitu kan? Lalu aku pun berdiri karena khawatir akan keadaan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat agar aku tetap duduk. Nabi tahu maksud akan berdiri. Nabi kasih isyarat, gitu kan? Tidak boleh tetap duduk. Karena banyaknya jin yang datang mendengarkan Al-Quran sampai kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa lagi melihat Nabi SAW karena dipenuhi oleh orang-orang ini yang kepalanya seperti kendi-kendi dan mereka tinggi besar, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejadian tersebut masih lanjutan surah Jin tadi. Jadi kita dibahas banyak surah Jin karena memang surah Jin menjelaskan tentang masalah itu. Surah Jin urutan 72 ayat 19 menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW dikerumuni oleh jin-jin Nusaybin itu. A'udzubillahi minasyaitonir wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya sewaktu hamba Allah Muhammad SAW berdiri hendak menyembahnya dengan membaca Al-Quran, hampir saja jin-jin itu mendesak untuk mengerumuninya. Ini ayat Quran, surah Jin ayat 19. Saat mendengarkan Al-Quran, maka jin-jin tersebut jadi memahami apa saja yang telah terjadi, termasuk penipuan iblis kepada mereka bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Jadi kisahnya begini, iblis ini sebenarnya golongan jin. Salah kalau ada yang mengatakan iblis itu rajanya jin, salah. Kan gitu. Iblis bukan seperti Adam alaihissalam, bukan. Adam adalah ayah kita semua. Kalau iblis bukan. Kata ulama tafsir yang paling kuat pendapat waktu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh iblis untuk sujud, gitu kan? Itu sebenarnya ada jin-jin, gitu kan? Makanya para malaikat mengatakan, ya Allah, waktu Allah ingin menciptakan Adam, apakah engkau akan menciptakan makhluk nanti membuat kerusakan di muka bumi? Kata para ulama tafsir, jumhur ulama mengatakan bahkan yang dimaksud adalah apakah nanti seperti jin-jin yang akan buat kerusakan di muka bumi? Jadi sebelum kita sudah ada jin tinggal di bumi ini. Hewan-hewan itu sudah ada. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ciptakan. Tumbuh-tumbuhannya sudah ada. Manusia datang nyusul setelahnya. Karena awalnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di surga. Nabi Adam AS di surga. Kan gitu. Jadi memang ini bumi berbeda. Bukan memang belum kita ada di sini gitu. Tapi jin-jin sudah ada. Makanya Allah SWT mengatakan apa tentang iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kana minal jin maksudnya iblis itu salah satu dari golongan jin, bukan pimpinannya. Fafasaqa an amri rabbi, tapi dia tidak mau ikuti patuh perintah Tuhannya. Nah, kata sebagian ulama tafsir juga, ternyata waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, yang hadir di situ iblis. Masih ada jin-jin lain yang tidak hadir, gitu kan? Nah, waktu Nabi SAW membaca Al-Quran ini, ternyata iblis ini membuat propaganda di antara jin-jin. Di antaranya, dia mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Syirik, berbuat syirik, didakwai itu. Dan dia mengajak agar
orang-orang bisa atau jin-jin bisa ikut dengan dia. Dan perlu Anda tahu, yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini, ya, yang paling banyak itu keturunannya dia. Jadi keturunan dia, bukan jin umumnya. Karena jin banyak yang beriman dan tidak mau ikut dengan dia, tidak mau ikut dengan iblis. Nanti akan kita jelaskan dalam surah Jin ayat 1 sampai ayat 18 menceritakan masalah itu. Kita akan baca panjang lebar sebentar gitu kan. Tapi ini membuktikan bahwasanya iblis itu bukan pimpinan, bukan raja jin. Seperti sering digambarkan gitu kan. Tidak. Dia salah satu dari golongan. Dan iblis sangat lemah. Garis bawah ini. Iblis sangat lemah. Begitu juga pengikutnya. Makanya Allah mengatakan, Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Golongan syaitan itu sangat lemah, mereka tidak bisa buat apa-apa gitu loh. Lemah, tidak bisa buat apa dengan manusia. Yang bisa cuman bisikin, cuman membuatlah bisikan, ya tiupan sehingga kita mengantuk kalau mau ibadah. Tidak bisa apa-apa. Jin tidak bisa menjelma pegang tangan kita suruh kita berzina, nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Allah SWT sudah batasi, jadi sangat lemah. Allah sudah mengatakan lemah. Kekuatan dia cuma satu, menakut-nakuti manusia. Seakan-akan sudah sesuatu yang menakutkan, tidak. Kalau orang yakin dan faham ini, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Anda lagi jalan sendiri, Anda ketakutan itu dari syaitan, permainan iblis dan pengikutnya, gitu kan? Anda harus yakin ada Raqib dan Atid yang sama, dia tidak kelihatan, gitu kan? Yang sedang mendampingi kita. Ada Allah Azza wa Jalla menciptakan semua, sedang mengawasi kita dan tahu. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat daripada semua itu. Itu tidak ada apa-apanya jin itu. Baik, waktu mereka sudah mulai berkumpul di sisi Nabi SAW, akhirnya mereka jadi faham, jin-jin ini jadi faham, selama ini iblis sudah menipu mereka, yang mengatakan ada sesembahan selain Allah. Nanti akan kita baca ayat surah Jin, bagaimana jin-jin ini mengatakan, wa kana safihuna, dan dulu orang bodoh dari kami, maksudnya iblis. Dia mengatakan Allahi syatata. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu masih ada sekutunya. Dan jin ini tidak tahu, mereka ikut-ikutan saja. Setelah turun Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, baru mereka faham ternyata iblis menipu mereka. Dan dalam hadis lain saya katakan tadi, paling banyak mengikut iblis adalah anak cucunya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di atas lautan, dan ia ingin menyaingi Allah, dan tidak akan pernah bisa dia nyaingi Allah, karena Allah singgasananya di atas air, maka dia juga sengaja di lautan gitu kan? Kemudian tiap hari, tiap saat anak cucunya, kata-kata anak cucu perhatikan ya, melapor perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang mengatakan, saya baru membuat orang berantem, saya baru membuat orang bohong, saya baru membuat orang riba, mencuri, segala macam-macam. Bagi iblis semua dianggap laporan biasa. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Diangkat oleh iblis, didudukkan di sebelah singgasananya, karena dianggap itu prestasi paling tinggi. Makanya Anda harus tahu, iblis paling senang perceraian. Jadi jangan pernah cerai. Godaannya apapun, isti'adzah, lawan, perbaikin, tantangan hidup Anda itu. Gitu kan? Kenapa harus cerai? Perbaikin, kalau emang jelas-jelas dia fasik, memang ahli maksiat, tidak bisa dipertahankan, silakan. Kalau memang orang baik, untuk apa dicerai? Gitu kan? Dan untuk apa bercerai? Itu syaitan semua. Kadang-kadang masalah kecil mungkin gara-gara air segelas bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga. Karena kata para ulama, kalau di luar rumah tangga itu satu syaitan yang goda Anda, dalam rumah tangga bisa 1000, gitu kan? Macam-macam bisa dimasalahkan oleh iblis ini. Baik, sekali lagi, jadi iblis bukan rajanya syaitan, bukan rajanya jin, tapi dia pimpinan para syaitan. Betul memang, pimpinan para syaitan. Siapa syaitan? Golongan jin yang fasik dan orang jin yang kafir. Pengikut dia kebanyakan anak cucunya. Ada juga dari golongan jin tapi yang fasik, yang bukan keturunan dia ada. Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya, bukan seperti Adam. Penting ya, kalau manusia dari Adam dan Hawa. Tapi jin bukan semua dari iblis. Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surah Jin urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18. Sekarang tidak. Dari tahu tidak lagi pendukung Nabi SAW dan kaum muslimin, maka sudah sampai budak pun mencaci maki. Maka Allah SWT menghibur